Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jadi beberapa hari yang lalu Om Andre Taulani nelpon saya dan dia bilang dia kesengsem dengan mobil listrik. Dia pengen beli mobil listrik. Ya, saya lihat di beberapa video yang lalu Om Andre sudah berkesempatan nyoba Tesla Model 3. Bahkan bawa ke rumah Raffi, ke rumah Anang Hermansyah, dan dia bilang ke saya, aduh Om, mobil listrik lo enak banget ya, nggak ada suaranya, tenaganya kenceng, sampai rumah tinggal di charge gitu ya. Ya udah beli aja, saya bilang. Terus dia bilang, tapi gini, mendingan Tesla Model 3 atau BMW i3S. BMW i3S tuh mobil listrik BMW yang dijual di Indonesia nih, yang saya bawa sekarang. Terus saya bilang, ya itu harganya mirip, dua-duanya masing-masing ada plus minusnya. Saya sebutin plus minusnya Tesla, saya sebutin plus minusnya BMW i3S. Tapi terus Om Andre bilang, tapi enakan nyoba langsung kali ya, soalnya belum pernah nyoba BMW i3S. Kebetulan pada saat saya nge-review mobil ini di Auto Driver, saya belum kenal Om Andre, jadi belum sempat bawa mobil ini ke tempat dia. Dan ya udah, saya mau ngebantu Om Andre. Saya tahu Om Andre itu bener-bener petrolhead dan dia sekarang mau beli mobil listrik, minimal dia punya perbandingan antara Tesla dan BMW i3S. Terus saya telepon BMW, apakah unitnya tersedia untuk dites. Ternyata unit tes ini kebetulan lagi available. Ya udah, sekarang saya bawa ke tempatnya Om Andre Taulani, dan saya juga pengen lihat bagaimana reaksinya dia ke mobil listrik pertama yang dijual oleh BMW ini. Sedikit perkenalan ke BMW i3S ini. Saya sudah pernah melakukan review lengkapnya di Auto Driver tahun lalu. Anda bisa cek ke channel Auto Driver. Dan ini adalah pertama kalinya BMW menjual ke masyarakat mobil full elektrik. Ada dua tipe secara penggerak itu dari BMW i3S ini. Jadi i3 sebenarnya, bukan i3S. i3S itu salah satu variannya. Jadi BMW i3 itu ada dua, satu yang pure listrik dan satu yang dengan range extender yang ada mesin kecilnya untuk mengecharge baterai kalau baterainya habis. Tapi kalau yang di Indonesia ini i3 yang pure listrik. Dan yang dimasukkan ke Indonesia ini adalah versi yang terkencangnya dan yang baterainya kapasitasnya paling besar, namanya i3S. Dia kapasitas baterainya 42 kWh, dia sekali charge penuh dia bisa lebih dari 300 km berjalannya. Kemudian ini semua ini pengontrolnya itu benar-benar mirip BMW yang lain, jadi nggak akan kebingungan naik mobil ini. Serta mobil ini lumayan kencang, 0 sampai 100 km per jam. Pengetesan saya sendiri di Indonesia tuntas dalam 6,6 detik. Lihat ini, kalau saya tarik, nggak ada suara, tiba-tiba melaju aja mobil. Dan kemudian selain mudah membawanya karena ini adalah sebuah BMW, dia juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang familiar untuk pengguna BMW. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Lantas BMW i3S ini harganya 1,375 miliar rupiah kalau saya nggak salah. Artinya dia beda tipis dengan Tesla Model 3 yang varian paling rendahnya. Selamat pagi. Pagi, keren banget. Ini dulu Om, biar kedengeran suaranya. Oh gitu. Oh iya bener. Langsung masuk aja Om ke dalam Om. Mundur maju. Mundur dong. Mundur. untung Gila keren dulu banget. udah lulus ujian SIM. Keren banget. Gila, ini mobil masa depan ini. BMW i3S. Terus. Harus. Lagi tukang parkir Terus. gratis ya nggak? Terus. Maaf, tapi saya Oke. nggak ada recehan, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Terus Pak. Harus kiri. Up. Om Fitra. Gila, ini keren banget. Ini yang gue bilang nih mal. Aduh. Thank you Om. Ya kan Om Andre bilang kemarin lagi minat mobil listrik kan? Iya, Maksudnya, betul. Biar nyoba semuanya, biar nggak salah pilih nantinya. Biar Setuju. sesuai dengan kebutuhan. Jadi gue kan gue kemarin telepon lo kan gue cerita kalau beberapa waktu ini gue kepengen banget punya mobil listrik. Kemarin udah nyobain Tesla. Model Terus kan 3 ya. Model 3, terus gue nyobain Tesla.
Yang model S. Model S. Iya. Jadi udah pokoknya Tesla udah beberapa gue cobain. Selain Tesla belum pernah nyoba. Selain Tesla belum pernah. Makanya gue tanya sama Om Fitra kemarin, Om Fitra, mobil listrik kira-kira yang asik atau misalnya buat dipakai tuh ya semuanya paling Jadi yang enak. udah dijual luas itu kan sekarang ada Tesla, terus ada ini BMW i3S. Terus sebenarnya di kelas atasnya lagi tuh ada Porsche Taycan. Porsche Taycan, iya, tapi iya. baru tuh belum Baru keluar, bahkan ya? Porsche-nya sendiri sebenarnya belum jual, baru di Prestige jualnya. Oh, oke. Nah, terus abis itu di bawahnya itu ada Hyundai Ioniq yang sekarang buat Grab car, sama nanti akan masuk tuh Nissan Leaf. Oh. Nah, tapi sekarang di kelas premiumnya tuh Tesla sama ini. i3. BMW. Kalau nggak salah BMW memang udah pernah ngeluarin mobil listrik juga, yang i8 Ini itu. pertama Yang kalinya. i8 itu. i8 itu plug-in hybrid. Jadi dia ada motor listriknya, ada baterainya, tapi dia masih ada mesin bensinnya. Oh, masih campuran Iya, ya? dia Bang? hybrid campuran. Iya. Kalau yang ini mobil pertama BMW yang pure listrik. Wis. Tonggak sejarahnya BMW nih. Tonggak sejarah BMW bikin mobil listrik ini pertama kali. Iya, jadi kalau Om Andre simpen sampai 70 tahun mungkin ini jadi punya nilai sejarah nih. Kalau istilah Morris gua mah kayak dulu tuh kayak MK1. MK1-nya, MK1. generasi pertama. Biasanya ini nanti akan dicari lagi sama orang-orang nih. Iya, karena ini pertama kalinya BMW itu masuk ke dunia mobil Oh, listrik. what? Wih, gila bisa dibukanya begini. Gua pikir tadi cuma 2 pintu loh, Om. Iya. Jadi ini buat orang-orang yang dia pengen punya kepraktisan 4 pintu tapi nggak pengen diledekin, pintu lo 4 sumbangin dong Iya, gitu iya, kan. iya. Dia ada. Tapi gini bukanya. Kalau Tesla semua 4 pintu, belum ada 2 pintunya. Dulu ada namanya Tesla Roadster, Oh, ada dulu basisnya ya? Lotus, dikasih listrik tapi sekarang udah nggak dijual lagi. Oh, oke. Wih, keren banget ini. Jadi kalau buat ngajak anak-anak masih bisa nih ya? Bisa, anak-anak masih seneng banget masuknya lewat sini. Oh iya tuh. Nah, keren. lu pasti nanya kan, nih nggak ada pilar ini, Iya, nggak ada aman pilar apa ini. Aman nggak nih? Lo lihat nih karbon semua nih. Oh iya bener loh. Seluruh shell-nya tuh karbon semua. Jadi aman ya walaupun nggak ada pilar. Aman dan enteng. Oh iya. Sebutannya apa? Frameless ya Om? Pilarless. Pilarless. Wah gila keren sih ini. Nah, ini tuh dia tuh kan mobil listrik tuh kan ceritanya ramah lingkungan kan. Iya. Jadi dia tuh 90% interior ini bisa di recycle. Maksudnya? Jadi kalau misalnya lo mobil udah nggak dipakai lagi, dia bisa di recycle jadi bahan baru yang berguna lagi. Maksudnya buat bahan baru apa? Bikin mobil lagi atau gimana? Bisa buat bikin mobil lagi, buat bikin yang lain, tapi dia bisa di recycle. Maksudnya dia tidak mencemari alam 90%-nya. Secara keseluruhan ini 3/4 dari mobil ini bisa di recycle. Artinya materialnya memang ramah lingkungan tadi itu ya? Materialnya emang ramah lingkungan nih. Ini nih kulitnya, terus itu kayu Iya bener-bener. dong, lihat deh, lihat. Lihat kayunya keren banget ini. Tuh. Nah ini terus juga ini material yang bisa di recycle. Ini, oh iya lu bener loh. Kayak kertas tapi ini Kayak kuat. kertas ya? Iya. Ah canggih ini sih. Jadi ini macam-macam nih, ada kulitnya juga, ada bahannya juga nih. Iya. Iya. Terus ini lagi aneh, gua nggak ngerti materialnya apa namanya, baru-baru gue lihat nih. Iya, itu apa adalah mereka punya sebutan sendiri untuk material itu, tapi yang penting buat kita itu bisa di recycle, terus kelihatannya keren, jadi natural. Di dalam tuh kayak kita berada di tengah-tengah alam. Oh iya bener. Om, kalau bukan maksudnya mau membandingkan nih. Gua lihat Bandingin juga nggak apa-apa. bandingin nggak apa-apa ya. Tesla itu kemarin kan satu monitor layar di sini. Ini gue ada 2 nih Om. Nah, jadi sebenarnya pengoperasian i3 ini dia masih sama kayak BMW biasa. Bedanya dia listrik. Jadi orang yang terbiasa nyetir mobil normal nggak akan kebingungan nyetir ini. Lampu tetap di kanan. Oh iya deh. Sennya di situ, terus Oh, iya, AC juga tetap ada tombol fisiknya. Oh iya benar. Kalau Tesla kan memang semua udah Semua di layar. di layar ya. Emang itu futuristis banget tuh Tesla, Iya, tapi iya. kita butuh adaptasi. Adaptasi penyesuaian lagi ya. Kita butuh adaptasi penyesuaian. Kalau ini benar-benar kayak mobil normal semuanya, tapi tenaganya listrik. Oh ya Om, gue belum nanya nih, kemarin soalnya belum sempet ada apa namanya informasi. Kalau mobil manual, katakanlah mobil bensin, itu kan ada cc ya, 1300 cc, 1500 cc. Kalau ini? Ini nggak ada cc-nya. Sama Tesla juga nggak ada? Biasanya disebutnya itu kapasitas baterainya. Oke. Berapa kWh dia Nah, punya. kalau si Tesla tuh 500 km maksimum. Range, itu range-nya. Itu range-nya. Ini range-nya itu di sekitar, kalau gue nyoba sendiri di Indonesia ya, sekitar 300 sampai 350 km. 350 km. Yang mana sebenarnya itu enough, karena mobil kayak gini kan sebenarnya sekarang tuh peruntukannya untuk dalam kota. Iya. Dan kayaknya jarang banget kita di atas 300 kilo setiap hari, kecuali kita supir taksi. Betul. Jadi dia itu 42 kWh kalau nggak salah.
Jadi kapasitas baterainya 42 kWh, 1 kWh tuh dari tes gue tuh bisa 8 sampai 9 km. Artinya dia bisa 320 sampai 360 km kira-kira range-nya. Itu pakai AC, pakai macet. Iya, iya. Kalau di Eropa bisa di atas 400. Oh iya benar-benar. Ya karena ini kita macet dan segala macam ya. Terus isi bensin, cas baterai. Ada sih tempat isi bensinnya tapi nggak bisa isi bensin di situ. Kita lihat tuh. Ini ada tanda. Makanya ini sampai ditandain nih, biar orang nggak bingung. Dipencet kayak BMW biasa. Keren. Nah ini ngisi ngecas baterainya di sini. Ada 2. Buat apa aja ya? Oke, ini kalau lo ngecas biasa dengan arus yang biasa tuh di rumah segala macam lo pakai yang ini. Tapi mobil ini tuh support yang DC 50.000 watt. Oke. Itu ada beberapa, nah itu dua-duanya dipakai tuh, ada slot yang khusus. Kita dapat nggak kalau beli ini? Dapat. Kita dapat ininya, charging stationnya. Charging stationnya. Bisa taruh di rumah. Tapi kita juga dapat ini. Nih, kita dapat portable chargernya nih. Jadi kalau misalnya Om Andre kemana, keluar kota kan nggak mungkin bawa itunya kan, bawa chargerannya. Chargeran yang gedenya itu kan. Itu kan chargernya kayak pompa bensin ini kan, cuman tinggal di colokin aja. Oh, kita dapat ininya. Portable-nya. Nah, portable-nya ini ke belakang, ini ke listrik rumah udah. Oh, gini aja. Udah gini aja udah. Tapi dia ada stabilizernya nggak? Ini udah ada pengontrolnya semua di sini. Soalnya kita kan khawatir nih kadang-kadang listrik di rumah suka naik turun kan. Nggak masalah. Iya kan? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Dia tuh sistemnya aman mau listrik itu seperti apa. Oke. Karena dia udah ada controllernya di sini. Nah, ini buat charging di rumah. Ini tidak secepat yang DC, tapi kalau kita nyampe rumah malam, sebelum butuh tidur, waktu berapa jam untuk bisa full? Nah, ada 3, mau yang low, yang reduce, apa yang maksimum. Oh. Tergantung juga kalau misalnya kita punya waktu 7 jam, 8 jam sih pakai yang low aja cukup. Iya. Buat kayak malam gitu tidur colokin aja itu ya. Pagi-pagi udah penuh lagi. Iya. Pakai setiap hari jalan-jalan sampai rumah colokin. Pagi-pagi udah penuh lagi. Jadi rumah kayak SPBU. Iya, rumah kayak SPBU. Kalau in case tiba-tiba nih ada sesuatu segala macam. Ini pasti pertanyaan yang standar untuk semua orang mobil ya. Kalau di mobil-mobil bensin pasti kan maintenance-nya gimana segala macam. Ini after sales-nya gimana, Om? Bentar, maintenance dulu. Mobil listrik itu maintenance-nya lebih sedikit sebenarnya daripada mobil bensin. Nah, Mas Anang kemarin sempat bilang, kan dia udah beli Tesla tuh. Dia bilang, semenjak gua punya mobil listrik, gua ngirit sekitar 10 sampai 15 juta sebulan. Iyalah, satu bensinnya. Bensin itu lebih mahal daripada listrik untuk menempuh kilometer yang sama. Gue udah hitung kira-kira listrik itu cuma 1/5-nya apa 1/6-nya biayanya. Terus abis itu lo nggak perlu ganti oli. Nggak perlu ganti oli. Nggak perlu ganti area radiator. Betul. Nggak perlu tune up. Iya. Karena nggak ada motornya motor listrik. Iya. Jadi dia perawatannya tuh ini aja nih kalau lo buka sini cuma bisa ngisi air wiper. Iya sih. Lo nggak perlu ganti aki lah, itu baterai segede gitu semua. Kalau dulu ada minyak rem, kanvas rem ada ya tetap ya. Minyak rem ada, kampas rem juga ada. Tapi kampas rem di mobil ini bakal lebih hemat karena mobil ini sebenarnya bisa lo setir nggak pakai pedal rem. Oh ya? Iya. Wih, gimana tuh? Keren banget. Jadi Om Andre nanti boleh nyoba. Dia bisa lo satu pedal aja, lo bener-bener di kaki lo di pedal gas aja. Pedal rem bisa seharian nggak dipakai. Oh, nah itu nanti pas kita test drive. Jadi dia pasti lebih hemat. Tapi memang kalau misalnya mobil mau sesederhana apapun, dia kan butuh perawatan. Betul. Nah, biasanya perawatan rutinnya tuh apa? Perawatan rutin itu pasti ngelihat kondisi kaki-kaki, ngelihat kondisi cairan, ngelihat kondisi motor listriknya, semua kan ada sesuai dengan buku servisnya. Track recordnya ya. BMW setahu gua sekarang dia itu sudah ada sejumlah dealer yang bisa menanganin mobil listrik. Wah itu. Bahkan teknisinya aja tadinya tuh cuma 1, sekarang ada 10 teknisi yang mengerti high voltage vehicle seperti ini. Iya. Dan part segala macam ya pasti udahlah kalau spare part dia ngikutin standar. Ya. Mungkin sampai 15 tahun, 20 tahun masih itu dijamin ketersediaan. Dan memang sih gua akuin bukan gara-gara ngomong BMW, gua ini memang BMW entusias banget. 30 gue tuh masih tersimpan rapi dan gue suka banget. Artinya teknologi BMW itu keren. Yang cuma 2 itu. Yang cuma 2. Artinya gini, kalau kita beli mobil Jerman, mobil BMW itu nggak usah takut dia sebenarnya bukan masalah mobil Jerman, bukan masalah mobil. Oke, mobil Jerman cenderung lebih awet. Lebih awet, betul. Iya, itu karena memang mereka standarnya tinggi sekali kan. Iya. Sama karena mereka ada APM resminya, pasti
ketersediaan spare part Spare dealer part-nya semua udah standar. standar, gitu. iya. Yang lain juga maksudnya kayak misalnya Hyundai dia jual mobil listrik juga dia punya jaringan listrik, jaringan dealer. Tesla juga ada Prestige Motor kan di sini gitu. Kalau BMW ya dengan outletnya mereka. Artinya beli ini aman lah ya, after sales-nya ada, Aman mereka mestinya, ready segala aman macamnya. mestinya. Karena banyak om yang nanya-nanya kayak gue, termasuk yang juga gitu. Gue nanya-nanya gimana nih kalau seandainya nanti bla 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 gitu kan. Kalau udah yakin kan enak. Terus om, Ini gue sekalian nih, bukan hanya tentang BMW i3, M3 lagi gue gara-gara. Lo mau nanya-nanya kekhawatiran mobil listrik segala macam, lo tanya gue, sebisa mungkin gue jawab. Karena kebetulan gue juga tertarik sekali dengan teknologi mobil listrik. makanya kan gue bilang gue pengen punya satu mobil listrik. Gue juga. Lagi gue pilih-pilih nih karena banyak banget. Berarti ada 4 varian. Gue mana baru tahu tuh ada. Bukan 4 varian. Ada Hyundai, bukan 4 varian, 4 merek, 4 model. Yang udah masuk sini tuh Tesla. Tesla ada model 3, ada model S, ada model X. Nanti tahun depan atau akhir tahun ini Cybertruck katanya. Cybertruck ya. Terus habis itu BMW untuk yang pure listriknya ada i3S. Hyundai ada Hyundai Ioniq. Terus habis itu si Porsche ada Taycan. Taycan ya, bukan Taichan. Iya, Taichan sate ya. Iya, Taichan yang kita makan. Ini Taycan. Terus habis itu satu lagi yang mau masuk tuh Nissan Leaf. Nissan Leaf. Nissan ngeluarin juga ternyata. Ini memang modelnya ikonik banget Tom ya. Dibikin sama BMW tuh. Jadinya tuh nantinya tuh gue dengar tuh BMW tuh bakal ngeluarin semua model mobilnya itu ada versi listriknya. Seri 3 ada listriknya. Bahkan yang tahun lalu gue lihat tuh X3 juga udah ada listriknya. Tapi itu modelnya ya nanti sama kayak mobil yang varian bensin ya. Ada pakai mesinnya itu. Nah, cuman kalau ini bener-bener nggak ada varian lain, bener-bener cuma pure elektrik. Ya i3 ya gini gitu ya. Bukan mengikuti kan nanti suka ada tuh mau bensinnya dulu model seri 3 diikutin gitu ya listriknya. Nah, itu nanti seri 3 listrik bakal ada, seri 5 listrik ada, seri 7 listrik. Kedepannya tuh gue yakin semua model BMW itu akan ada dibikin versi listriknya. Tapi kalau ini beda ya. Tapi ini cuma ada listrik aja, dia nggak ada versi. Listrik itu biasanya hubungannya dengan kapasitas baterai, ketahanan baterainya. Terus kalau banjir gimana om? Kalau bisa koslet nggak tuh? Ntar lagi nyetir tiba-tiba masuk banjir. Kalau ketahanan baterai itu dijamin dalam 8 tahun, itu baterainya tidak berkurang kapasitasnya. Oh gitu? Jadi bukan berarti setelah 8 tahun nggak bisa dipakai. Setelah 8 tahun yang tidak dijamin adalah kapasitasnya. Tapi selama 8 tahun tuh tetap kapasitasnya sama. Beda sama baterai handphone. Baterai handphone setahun udah hancur ya. Udah loyo. Kalau ini teknologinya beda. Nah, kalau udah 8 tahun kita bisa ganti baterai atau gimana? Oh ya? Bisa. Tapi gua rasa ya kalau 8 tahun aja dijamin tidak berkurang kapasitasnya. Toh kalau misalnya kapasitasnya berkurang 95, 90 atau 85% kan mobil ini masih bisa dipakai cukup jauh. Gua rasa sih sampai 10-15 tahun juga masih aman. Tapi kalaupun harus ganti baterai ya ada. Bisa ya? Bisa ya. Nah, kalau banjir jadi itu banyak, wah nanti nyetrum dong. Ini tuh sistem kelistrikannya tuh bukan sistem kelistrikan terbuka. Di rumah aja tuh nyetrum kalau kabelnya digigit tikus, kalau kabelnya terkelupas. Satu, ini kabelnya nggak terkelupas, terus habis itu mereka dilindungi sama shell yang memang waterproof. Jadi bukan hanya nggak bahaya, tapi di beberapa kondisi dia bahkan lebih tahan banjir dibandingkan mobil bensin. Kenapa? Mobil bensin tuh ada yang air intake-nya di sini. Itu kalau masuk banjir, airnya masuk ke mesin. Ini nggak ada mesin. Kena head-nya, aduh ngeri. Ini nggak ada mesin. Secara teori kalau sistemnya itu waterproof, mau sampai sini juga dia tetap aman, bisa jalan. Cuman direkomendasi sama BMW sama seperti mobil normal ya, kira-kira hindarilah sampai setengah ban itu masih aman. Kalau bisa malah hindarin. Karena emangnya kita amfibi mesti masukin ke situ, ya kan? Tapi dia bahkan hujan deras juga nggak apa-apa, dicuci dari kolong juga nggak apa-apa, karena sistemnya udah waterproof. Bahkan nih kita nge-charge tuh di belakang nih. Iya. Nih, ini juga banyak nih pertanyaan nih Om Andre. Kita nge-charge nih, colokin sini, itu taruh di luar aja mobil nggak apa-apa. Mau kehujanan nggak apa-apa, ini udah ada seal-nya semua. Oh iya dong, ini keren. Jadi begitu masuk sini, ini tuh udah nggak mungkin kena air, walaupun hujan badai di luar. Iya. Jadi nggak perlu khawatir kesetrum. Bicara soal komputernya nih, apa namanya di ininya apa? Tabnya ya. Kan komputer kan pasti suka error dong. Kenapa tuh? Ya kita kalau punya komputer di rumah kadang-kadang suka error atau kena virus lah atau tiba-tiba lagi.
Nah itu gimana Om? Oke, kalau virus sih udah pasti aman karena dia bukan sistem terbuka kan, dia sistem tertutup. Bahkan yang bisa masuk ke dalam komputer mobil ini cuman teknisi BMW. Namanya problem electrical itu mungkin terjadi. Nggak ada mobil yang tahan sama problem electrical. Tapi karena ini elektrik semua, jadi kalau ada problem electrical, ya begitu problem electricalnya ditanganin, misalnya di restart atau di program reboot ulang, lagi ya? beres lagi semuanya. Kalau di mobil biasa, dia elektronik ada, mechanical juga ada, bisa dua-duanya. Kalau di sini cuman elektrik aja. Berarti memang mobil listrik itu asik ya, Om? Asik Om. Meminimalis asik segala. Aduh, nggak tahu. Dan nanti mobil listrik, Om Andre udah pernah nyoba Tesla kan? Udah pernah nyoba Tesla. Nanti kita nyoba ini, itu sensasinya beda ya nyetir mobil listrik tuh. Nah sekarang gue mau ngerasain Om, gimana sensasinya membawa BMW i3. Boleh. Oke deh. Tapi yang itu nanti bisa ditonton di channelnya Om Andre Taulani di Taulani TV. Oke, jadi begitu video kali ini membawa BMW i3S ini ke Om Andre Taulani yang memang sedang berniat mencari mobil listrik. Jangan lupa Anda klik like, belum menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Taulani TV. Serta nonton video lanjutannya di channel Taulani TV. Terima kasih. Bye-bye. Let's go.